Hamdan wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak, di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang oleh para ulama diistimewakan. Bahkan ada hadis yang mengatakan atau yang sabda Nabi mengatakan man qara'al suratul kahfi, barang siapa yang membaca surat Kahfi, surat ke-18 ya, itu dia akan diberikan cahaya oleh Allah, akan disinari jiwanya, akan disinari antara dirinya dengan Baitul Atiq. Baitul Atiq itu Mekah. Jadi diistimewakan oleh Allah bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi. Ada juga yang hadis itu isinya menyatakan bahwa barang siapa man qara'al Qur'ana kahfi yaumil jumu'ah, barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, sama dia akan disinari oleh Allah jiwanya. Dan itu menunjukkan fadilahnya ya, keutamaan surat Al-Kahfi gitu. Tapi di dalam surat Al-Kahfi itu terdapat sebuah kisah-kisah, diantaranya kisah Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Janatain, kisah Nabi Musa versus Khidir yang kemarin sudah disampaikan Pak Agus ya. Kemudian yang keempat, kisah tentang Raja Zulkarnain. Ya, ada 4 kisah. Musa alaihissalam versus Khidir sudah. Nah, Pak Agus sekarang akan menyampaikan kisah Ashabul Kahfi yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 26. Ya, nanti kalian eksplor di dalam tafsir bisa. Jadi begini, di dalam Al-Quran ayat 9 disampaikan bahwa ada sebuah kisah yang sangat menarik dan Allah menunjukkan keajaibannya. Keajaibannya, keanehannya yang luar biasa dalam perjalanan sejarah hidup manusia. Jadi kejadian yang luar biasa yang ditunjukkan oleh itu kan banyak, seperti Nabi Isa bisa berbicara ketika bayi, okay? Nabi Musa bisa membelah lautan, terus apa lagi? Nabi Musa bisa melemparkan tongkat jadi ular dan lain-lain. Nah, itu terjadi pada sosok Nabi. Nah, ini Ashabul Kahfi bukan Nabi gitu. Jadi ceritanya ada sebuah kerajaan. Kerajaan itu namanya Raja Dekyunus namanya. Ya. Dekyunus itu sebuah raja yang zalim, yang memaksa umatnya supaya musyrik pada Allah, supaya menyembah berhala. Ya, supaya menyembah apa? Supaya menyembah berhala. Si Raja Dekyanus, bukan Yunus, Yanus, bukan Yanil. Jadi Raja Dekyanus itu raja di negeri Romawi. Ya. Di antara rakyat-rakyatnya itu tidak semuanya mau taat kepada rajanya. Terutama orang-orang beriman. Dia kan protes, berontak, tidak mau saya dimurtadkan, disuruh menyembah berhala. Itu jadi kembali ke belakang atau ke jahiliyah lagi. Ya. Di antara penentang kebijakan pemerintah di waktu itu, pemerintah Dekyanus itu, ada 7 pemuda yang akidahnya, keimanannya hebat. Luar biasa 7 pemuda itu. 7 pemuda itu menentang, mengkritisi jika ketua BEM, UGM sekarang menentang kebijakan Prabowo kan tentang MBG segala macam. Menentang Prabowo tentang mengirim pasukan ke Palestina, menentang pemerintah Indonesia menyumbang duit sebanyak
17 triliun segala macam ditentang oleh ketua BEM. Sekarang ketua BEM diancam, mendapat ancaman-ancaman dari WA, dari surat kaleng segala macam, sampai ancaman untuk membunuh ketua BEM. Namanya tuh siapa lupa lagi, ketua BEM itu ya. Pemberani, pinter, cerdas, dan tidak ada yang bayar. Nah, ini ketujuh pemuda Ashabul Kahfi itu ya menentang pemerintah Dekianus dengan gencarnya, sehingga si kritikan-kritikan 7 pemuda itu sampai ke Raja Dekianus. Nah, oleh Raja Dekianus diperintahkan kepada para tentara dan polisinya untuk menangkap ke-7 pemuda itu. Tewak, ya, masukkan ke penjara atau bunuh gitu. Karena pemuda itu dikhawatirkan memberikan pengaruh kepada rakyat-rakyat yang lain, nanti banyak yang terpengaruh, jadi harus dibunuh. Malam-malam hari dicari oleh polisi di urang teh naon teh yang suka nangkep bukan yang suka nangkep teh polisi Allahu Akbar lupa lagi, Densus detasemen Densus itu yang tukang nangkapan orang-orang pengkritik pemerintah, yang nangkap teroris gitu kan. Jadi yang 7 pemuda itu udah dijadikan orang dicari gitu, wanted gitu. Yo. Nah, pada malam hari ke-7 pemuda itu melarikan diri sampai ke sebuah lembah yang bernama lembahnya itu Al-Arokim di Yordania. Ini kisah nyata anak-anak, bukan dongeng hasil ngarang, bukan. Ada dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Maka bersembunyilah ke-7 pemuda itu beserta seekor anjingnya. Jadi punya anjing. Oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Jadi setiap ada Densus lewat ke situ ya, ada anjing gede, jadi tidak berani masuk ke gua itu. Dan tidak diduga bahwa di dalamnya ada orang-orang yang dicari 7 pemuda itu. Cuman tidak dijelaskan usianya berapa tahun pemuda itu ya. Yang namanya pemuda mah 40 tahun ke bawah ya, 15 tahun ke atas. Ya, kalau Pak Agus mah lansia. Manusia yang sangat tua. Lansia. Nah, si 7 pemuda itu anak-anak ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Berapa tahun? 309 tahun tidur. Coba bayangkan. Lihat aja dalam Quran. Ya. 309 tahun, tahunnya tahun Syamsiah. Tahun Syamsiah itu Januari, Februari, Maret, April Syamsiah. Kalau Komariah, Muharram, Sofar gitu kan. Kalau tahun Hijriah itu 300 tahun. Kalau Syamsiah 300. Bayangkan itu 300 tahun sare. Kurang mah paling aya bulan Ramadan paling 3 jam udah bangun Pak Agus mah. Ya. Ini 309 tahun ditidurkan, bukan tidur, ditidurkan. Catatan ya. Berarti ini ada unsur-unsur keajaiban, mukjizat itu. Kalau mukjizat harus ke Nabi, ke Rasul. Selain Rasul Nabi nggak ada yang dapat mukjizat. Disebutnya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan Allah. Tidur. Sok ayeuna bayangin ke kalian. Ya kalau tidur 300 tahun, orang bisa moal. Teu makan berarti, teu minum, oke? Teu mandi, teu naonnya. Maut, beureunan tuh leuleung mah. Paling kuat orang yang koma ya, yang terserang stroke kayak Pak Agus, stroke berat itu. Kemudian dia pingsan, koma, paling seminggu bertahan. Ada yang bangun lagi, ada yang terus meninggal. Kan pakai itu, pakai komputer, pakai monitor. Kalau udah kalau udah nggak ada nyawanya. Ini 309 tahun, bayangkan. Aneh tuh, ajaib tuh, ajaib. Allah ingin memperlihatkan kepada manusia dari sejak zaman Romawi sampai sekarang bahwa Allah itu ada dan Allah itu bisa melakukan apapun sesuai dengan kudrat irodatnya, betul.
Nah, pertanyaannya, kenapa bisa tidur 309 tahun, bisa survive istilahnya, bisa tertolong, bisa hidup gitu, tanpa meninggalkan sakit kayak atau kematian? Kenapa sih? Karena apa? Karena ada pertolongan Allah. Ada nabi yang dimakan ikan, apa namanya? Nabi Yunus dimakan ikan, entong diturutan ke orang. Ada ikan paus kan yang segede madrasah ini, si Akil dimakan, klep. Datang ke jarognya maut atau udah mengandung racun itu dina lambungnya ikannya, bakteri, tapi ini hidup berkat mujizat Allah SWT. Kesalahan Nabi Yunus adalah meninggalkan umatnya yang dolim. Geus aing tinggalkeun cenah lieur aing bararana pisan cenah rakyatnya. Teu nurut wae ka urang cenah, terus tinggalkeun. Harusnya sabar, enggak boleh meninggalkan. Merupakan jeweran dari Allah, dimakan ikan itu, dihantarkan sampai dimuntahkan seleng terciptanya jika dongengnya, padahal kisah nyata. Nah, ini yang ketujuh pemuda Al-Kahfi diterangkan di dalam tafsir itu sebenarnya si tidurnya teh semacam motah gitu ya di atas batunya. Jadi kan di gua teh ada juga gua pawon. Kalau kalian belum bawa ke gua pawon, bagusnya soalnya kabur stroke, pausnya mau kuat. Murid-murid Pak Agus yang lalu-lalu pasti dibawa, udah tradisi. Sebelum kenaikan kelas pasti dibawa main ke kampung budaya dan gua pawon. Itu teh di gua Arokim ada semacam jendela atau lobang. Tiap pagi si matahari itu menerangi ketujuh pemuda tadi. Jadi oksigen dicukupkan oleh Allah, kemudian sinar ultraviolet dicukupkan oleh Allah meskipun tidak makan. Jadi anak-anak di barat ya sedang dikaji secara empiris gitu, secara ilmu teknologi, kenapa bisa tidak mati gitu. Pasti ada sebabiah yang menyebabkan si 7 pemuda itu survive. Mungkin ada vitamin tertentu yang menyerap ke kulitnya atau apa. Tapi sulit dipecahkan karena bukan setahun 2 tahun, 309 tahun gitu loh. Itu yang menjadi misteri yang luar biasa. Tapi sebenarnya anak-anak kita tidak usah terpancing atau tergiur untuk meneliti apa sih sebabnya, nggak usah. Apa yang harus diambil hikmahnya? Hikmahnya di situ Allah menunjukkan menolong kepada orang yang mempertahankan akidah. Agama itu dipertahankan. Kan pilihan dua dari Raja Dekianus. Pemuda, pilihan dua opsi. Kamu harus menjadi penyembah berhala atau kamu dibunuh. Pilih. Menjadi penyembah berhala, kamu akan diberi jabatan, dienak-enakin, dikasih fasilitas. Yang kedua, kalau tidak mau nurut, dibunuh. Coba milih mana orang? Urang mah meureun anu imanna kurang kuatnya. Wios adi mah canek nyembah werek, nyembah berhala lah. Wios lumayan duitnya dibere 1 miliar sebulan. Temen lalaki dikawin ti jeung nu geulis. Ngeunah dibere fasilitas hotel berbintang 5. Itu yang kita pilih. Kalau akidah dan imannya tidak kuat. Karena ketujuh pemuda itu akidahnya kuat, aktivis sekarang namanya aktivis Islam gitulah mun ayeuna istilahna. Dia lebih memilih melarikan diri karena tidak tergiur oleh tawaran Raja Dekianus. Dia kabur yaitu ke Yordania. Beda ini sih, beda kota. Misalnya aslinya orang Jakarta ke Kalimantan kabur gitu. Istilah nama. Nah, anak-anak keseruannya di sini nih. Pada satu pagi dibangunkan oleh Allah, termasuk anjingnya. Anjing juga ditidurin. Coba 309 tahun anjing.
Coba bayangin, tidur 309 tahun, tapi semuanya tidak nyadar bahwa dia tidur 309. Berapa? Ada dari antara 7 itu berdebat. Kita tidur berapa jam ya? Setengah jam palingnya. Saya mah udah nggak nyenyak tidurnya. Sejam kali kamu. Setengah jam, seperempat jam. Bertengkar. Kata Allah, kalian tidur 309. Subhanallah, kata mereka itu. Percaya untuk itu. Ah, iya mah bohong, bro. Lihat ini udah lukutan. Udah lukutan, udah lumut. Ah. Oh, cenah euy. Biar aku cenah sare setengah hari kita berlumut. Dulu doginya juga udah berlumut. Tapi hidup lagi kayak gituan si doginya teh. Ah, cenahnya gila. Hasan, coba kamu mengendap-endap ya, cari warung, cari pasar, beli makanan. Oh, kita lapar dong. Maka si Hasan salah satu 7 pemuda itu keluar mengendap-endap sambil bawa uang. Ketemu ceritanya dengan sebuah market itu, supermarket. Dia beli. Duit naon cenah? Nggak ada yang tahu uang apa. Uang zaman Raja Decianus ini macamnya. Sekarang kan rajanya diganti, yaitu Raja Declolius II atau Theodosius. Eseng apa kena ge? Theodosius II, yaitu di pemerintahan Theodosius di Roma. Kebetulan si Raja Theodosius itu udah Muslim. Kayak Arab Saudi sekarang kan, dulu makan penyembah berhala ya, udah Muslim. Si negara itu teh yang dipimpin oleh Theodosius itu. Jadi tidak akan ditangkap lagi. Wow, akhirnya viral. Foto di WA, di Facebook. Wah, ditemukan 7 pemuda di Gua Pawon. Yang sudah tidur 39 tahun. Ada yang percaya, ada yang enggak. Terus dibawalah ke channel TV naon gitu mun aya namanya, diwawancarai. Bukti-buktinya apa? Bahwa uang yang sudah tidak berlaku. Kita dijajah oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun dijajah oleh Belanda. Jadi anak-anak kalian teh keturunan Belanda. Karena bangsa Jawa itu menjadi bangsa yang dijajah. Yang pemerintahan Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda selama 350 tahun. Jadi seperti pejuang kita ya, Patimura, Presiden Soekarno dan lain-lain, Pangeran Diponegoro, terus Wali Songo, itu jasanya gede untuk melawan penjajahan Belanda hingga Belanda terusir dan merdeka tahun 1945 diproklamirkan oleh Presiden Soekarno. Itu selama 350 tahun jajahan. Ngomong ya, anu sakola luhur mah bahasa Belanda, kecuali rakyatnya Jawa aja yang Sunda anger. Ya. Kira-kira menurut kamu peninggalan Belanda apa, Cing? Dan bangunan-bangunan tuh di jalan itu Dago, banyak bangunan-bangunan yang masih original, made in Belanda. Yo. Ada. Terus apa namanya? Yang kita kesana teh di Dago Pakar. Gua Belanda, gula Jepang. Gua Belanda, gua Jepang. Itu yang bikinnya siapa? Orang Sunda. Yang menyuruhnya Belanda, pemerintah Belanda. Mana mau Belanda bikin gua. Belanda paling yang disebut Romusa itu kerja paksa. Jepang. Pemerintah Jepang kan menyuruh bikin gua. Pemerintah Belanda bikin gua. Yang kerjanya kita nenek moyang kita kerja paksa teh. Tengah gugut tembak, ceger. Gitu. Ini 309 tahun tidur, coba bayangin. Akhirnya ketujuh pemuda itu
Berikan penghargaan oleh pemerintah Theodosius, ya, dan diabadikan di sejarah, dicatat di sejarah kerajaan itu Romawi. Kerajaan Romawi kan geus lila tuh nya. Jadi di Quran itu anak-anak banyak kisah-kisah nyata yang diabadikan di Quran yang tidak ada di kitab-kitab lain. Makanya kamu harus benar-benar mengimani Al-Quran, dan Al-Quran ini makhluk bukan? Ya, Al-Quran itu makhluk bukan? Bukan makhluk. Maka kertasnya, tintanya, isinya disebut kalamullah. Kalamullah itu firman Allah, kata-kata Allah yang dicatat. Berarti Al-Qurannya mah bukan makhluk, tapi sebagian sifat Allah, yaitu kalamullah. Wujud kidam bako muhalafatul lilawadisi kiamu binafsihi wadaniyah kurot irodat. Ya, sifat Allah. Nah gitu, jadi isi ngobrol wae dengerin. Jadi kisah ketujuh pemuda itu harus menginspirasi kita semua. Kalian harus menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, mempertahankan keimanan dan akidah. Caranya, gali terus ilmu agama, ya, tanamkan keyakinan di dalam hati. Yang disebut akidah itu kan keyakinan yang kokoh, yang tertancap di dalam hati, ya, yang tertancap di dalam hati. Hei, menurut kamu bukti-bukti akidah kuat apa? Dibuktikan dengan apa sih? Ada yang bisa menjelaskan? Bukti-bukti konkret orang yang akidahnya kuat seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Bukti-bukti konkret orang yang berakidah kuat itu diantaranya, ya, tidak mau meninggalkan ibadah, siap mentaati segala perintah Allah dari yang mudah sampai yang susah, sampai mewakafkan dirinya di jalan Allah. Fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dia jihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya, siap mati membela agama Allah. Itu lihat di Gaza ada pejuang-pejuang Islam disebut Hizbullah. Hizbullah itu pejuang Allah yang pasti akidahnya kuat. Karena kalau akidahnya tidak kuat, ya tidak kuat, ngapain dibayar hente? Tapi karena yakin Allah akan membayar keringatnya, hidup matinya orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kita mah tidak usah muluk-muluk ingin jadi Hizbullah, betul, meskipun kita harus bercita-cita juga. Kita mah takzim, menghormati kedua orang tua, ibadah tepat pada waktunya, ya, menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa. Jangan menanam karakter yang buruk di dalam diri kalian, karena karakter itu bisa terbawa hingga dewasa dari sejak kecil itu. Kayak gini, Pak Gus akan bikin ini ya, analogi. Tahu nggak orang yang pecinta atau hobi pohon apalah yang suka dipotongin gitu. Lupa lagi Pak Gus. Apa? Bukan. Mirip-mirip. Pohon apa? Ya Allah. Yang suka dipotong-potong tiap pagi jadi bentuk gitu. Yang bonsai. Pohon bonsai. Tadi bilang apa kamu? Bongbay ya kamu ya? Bonsai. Bonsai itu adalah tanaman yang tidak sempat menjadi gede karena dibentuk dari kecil terus, disesuaikan dengan keinginan si yang merawat pohon itu. Jadi bonsai itu harganya mahal, jutaan sampai miliaran anak-anak. Pohon bonsai itu orang yang hobi mah berbentuk kayak apa gitu,
si batangnya gede, tapi si daunnya itu berbentuk. Itu orang yang hobi itu. Dibentuk dari kecil sampai besar, dirawat. Jadi berharga, jadi bernilai. Akidah pun begitu, dari sejak kecil kamu harus ditanam akhlak yang baik, ilmu yang baik. Nanti semakin gede semakin kuat akidahnya, tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh-pengaruh keduniawian. Betul? Dia tidak akan tertipu oleh gemerlapnya kemewahan dunia. Kan mayoritas manusia tertipu. Ya. Wa mal hayata dunya ila mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kehidupan yang menipu. Banyak banget orang yang tertipu. Yang tertipu orang bodoh? Tidak. Bisa jadi orang bodoh, orang pinter, bahkan profesor bisa terjadi tertipu oleh kehidupan dunia. Kalau akidahnya tidak dapat, imannya tidak dapat. Seperti pemuda tadi. Kalau pemuda tadi akidahnya tidak kuat, ngapain kita harus dikejar-kejar pemerintah? Pemerintah udah ngasih pilihan, mau hidup, senang, asal menyembah berhala, berarti akhirnya didangkalkan, akidahnya dirusak, atau kamu dibunuh. Milih dibunuh, tapi dia tidak begitu saja menyerahkan diri. Dia berikhtiar untuk melarikan diri. Seperti kemarin, Agus batuk terus kalau ngomongnya banyak. Jadi kita akhiri saja kisah Ashabul Kahfi. Insya Allah nanti kisah Ashabul Janatain. Nanti kisah yang keempat, kisah Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Oke? Kita bunga dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.